Tapi di week ke-9 aku mengalami keluar plek beserta lendir darah ya bun. Halo bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku Nita Dewi. Oke bun, kali ini aku tuh bakal sharing ke bunda-bunda tentang pengalaman kehamilan aku di trimester pertama yang mengalami plek dan pendarahan beserta lendir. Sebelum itu, jangan lupa di like video ini ya bun, dan di subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk nge-share atau berbagi pengalaman kehamilan aku kepada bunda-bunda. Dan subscribe ya bun, semoga bunda-bunda sehat selalu. Di video kali ini aku tuh bakal sharing pengalaman kehamilan aku di trimester pertama yang mengalami plek dan pendarahan dan berhasil melahirkan normal ya bun. Nah aku tuh mengalami pendarahan di trimester pertama di week ke-8. Aku tuh hamil dan masih kerja ya bun. Setelah itu aku resign karena aku mengalami kram perut sebelumnya. Tapi setelah kram perut aku malah mengalami plek. Setelah plek selama seminggu, aku kontrol ke bidan, kata bidan kehamilan aku lemah. Terus setelah itu kata bidan, seharusnya bunda istirahat di rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun karena terancam keguguran. Dan setelah itu merunding dengan suami, akhirnya aku memutuskan untuk resign. Setelah resign, aku fokus ke kehamilan aku. Tetapi di week ke-9 aku mengalami keluar plek beserta lendir darah ya bun. Aku pada saat itu bener-bener ketakutan banget karena aku belum pernah mengalami kayak gitu ya bun, dan ini juga kehamilan pertama aku, jadi aku bener-bener nggak tahu harus kayak gimana. Akhirnya aku konsultasi ke SPOG dan dicek USG. Terus pas di USG udah terlihat kantung kehamilannya ya bun, dan usia kandungannya pun sama. Tapi kata dokter SPOG-nya karena aku didiagnosa kehamilannya lemah, jadi sebaiknya aku memang tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nah setelah itu aku pulang dari dokter SPOG ke rumah, itu keluar darah banyak banget, deras dan beserta lendir. Aku mikirnya mungkin ini kali yang namanya keguguran. Setelah itu aku ngasih tahu ke suami beserta keluarga aku. Terus kata keluarga aku, coba bed rest dulu total, jangan kemana-mana, pokoknya jangan keluyuran. Makan pun aku nggak sama sekali ngambil, itu diambilin sama suami atau keluarga aku ya. Terus setelah itu aku bed rest selama 1 minggu, benar darahnya nggak keluar sama sekali. Cuman plek masih ada keluar dikit-dikit, tapi aku masih positive thinking aku tuh nggak akan apa-apa gitu. Di week ke-9 ke-10 gitu ya, 9-10 gitu. Terus setelah itu kan kata dokternya waktu aku USG itu aku harus kembali di minggu berikutnya. Tapi karena aku tidak mengalami pendarahan, cuman plek aja ringan dan gak ada kram perut sama sekali, aku tidak melakukan tindakan USG lagi. Karena kata suami sebaiknya ya jangan dulu di USG lah, karena ya setelah USG sih aku malah bikin aku makin down ya, karena aku mikirnya takut kemana-mana gitu ya. Karena kan kata dokternya kalau emang gak berkembang janinnya harus dikuret. Tapi aku memutuskan untuk tidak kontrol USG lagi karena aku menjaga mental aku sih gitu. Pada saat itu aku sudah memasuki usia kehamilan 4 bulan sekitar 16 minggu. Itu sebelum itu juga aku ngalamin plek terus ya bun, kadang plek, kadang enggak, kadang ada darahnya, kadang enggak. Tapi aku enggak sama sekali kontrol ke dokter SPOG karena aku menjaga kesehatan mental aku gitu ya. Terus udah gitu, karena aku nggak kram ya udah aku nggak kemana-mana gitu, aku di rumah, aku bed rest, minum asam folat, pokoknya istirahat total, mengelola stres kayak gitu-gitu pokoknya. Terus udah gitu ke 16 week aku tuh udah mulai nggak ada plek dan pendarahan nih. Terus aku ngerasa kayak ini udah 16 week, berarti udah 4 bulan, kayaknya aku harus kontrol gitu ya. Terus aku memberanikan diri untuk USG. Setelah USG kata dokternya alhamdulillah bayinya sehat, nggak kenapa-napa, malah besar kayak gitu ya. Pokoknya ukurannya nggak sesuai sama perkiraan gitu. Dan alhamdulillah aku nggak kontrol, itu adalah keputusan yang baik. Aku menjaga kesehatan mental aku untuk nggak kontrol ke dokter SPOG karena aku takut dikuret lah, takut kenapa-napa lah, pokoknya aku di situ bener-bener istirahat, menjaga stres. Alhamdulillah pas aku pulang aku bener-bener sujud syukur gitu ya, kayak aku bisa ngelewatin trimester pertama dengan masya Allah gitu, banyak banget perjuangannya gitu ya, dengan kayak plek, pendarahan, pokoknya segala macem gitu ya. Tapi aku bisa gitu melewati itu. Dan bunda-bunda harus tahu anak aku itu setelah trimester kedua itu mengalami pendarahan yang banyak banget, tapi itu bukan ancaman keguguran, melainkan kata dokter
dia mengalami plasenta previa, cuman tidak menutup seluruh jalan lahir. Nah, ini aku mau spill anak aku ya. Nah bun, ini anak aku sekarang usianya udah 5 tahun. Ini yang aku perjuangin pas di trimester pertama, mengalami plek pendarahan selama kurang lebih 4 bulan. Tapi aku enggak sama sekali menyerah. Bunda di sini jangan sampai menyerah ya bun, karena ini ada contohnya. Anak aku udah sekarang udah besar. Namanya siapa? Syaima bun. Oke bun, untuk video kali ini mungkin ini saja ya bun. Jangan lupa like, di komen, dan di subscribe ya bun.